Baiklah, masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian manajemen retail. Manajemen retail adalah proses mengelola penjualan barang atau jasa kepada konsumen akhir. Fokus utamanya pada aktivitas operasional toko, pelayanan, dan kepuasan pelanggan, di mana manajemen retail mencakup segala proses yang terjadi dari barang sampai ke konsumen, termasuk pengadaan, display produk, penjualan, pembayaran, hingga pelayanan purna jual. Karena retail berhubungan langsung dengan konsumen, maka pengelolaannya menekankan aspek pelayanan dan pengalaman belanja. Masuk ke pembahasan kedua, yaitu pentingnya SDM dalam retail. SDM berperan dalam yang pertama, pelayanan pelanggan operasional toko, yang kedua, operasional toko, yang ketiga, pemasaran langsung atau direct selling, yang keempat, pengelolaan kas dan stok, dan yang kelima, penguatan brand image, di mana karyawan retail adalah ujung tombak yang berhadapan langsung dengan konsumen. Mereka membentuk persepsi pelanggan tentang kualitas toko atau merek. Pelayanan yang baik akan menciptakan pengalaman positif, mendorong pembelian ulang, dan memperkuat citra merek. Masuk ke pembahasan ketiga, yaitu karakteristik SDM di industri retail. Yang pertama, sistem shift dan jam kerja panjang. Yang kedua, pelayanan kontak langsung. Ketiga, turnover karyawan tinggi. Yang keempat, tuntutan keterampilan interpersonal, di mana industri retail cenderung beroperasi panjang hingga 12-24 jam, terutama di minimarket, supermarket, dan department store. Hal ini membuat sistem shift menjadi standar. Karena pekerjaan banyak berinteraksi dengan pelanggan, soft skill menjadi penting. Sementara turnover tinggi terjadi karena tekanan kerja, gaji awal relatif rendah, dan peluang mobilitas kerja besar. Masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu struktur organisasi SDM retail. Yang pertama, store manager, yang kedua, supervisor atau leader, yang ketiga, kasir, yang keempat, sales atau pramuniaga, yang kelima, inventory atau stockkeeper, yang keenam, customer service, di mana setiap posisi memiliki fungsi yang berbeda. Manajer mengatur operasional dan target, supervisor mengatur SOP dan SIP, kasir memproses transaksi, sales menawarkan produk, stockkeeper menjaga ketersediaan stok, sedangkan customer service menangani keluhan pelanggan. Sinergi antar posisi inilah yang membuat toko retail berjalan secara efisien. Masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu kompetensi utama SDM retail. Yang pertama, product knowledge, kedua, teknik menjual atau upselling atau cross-selling, yang ketiga, komunikasi dan pelayanan, yang keempat, operasi pos dan kasir, yang kelima, pengetahuan inventory, di mana SDM retail tidak hanya menjaga toko, tetapi juga harus bisa menjelaskan produk, meyakinkan konsumen, serta mengelola transaksi. Pos system menjadi wajib karena hampir semua retail modern menggunakan sistem kasir terkomputerisasi. Inventory penting untuk memastikan ketersediaan produk sesuai dengan permintaan. Masuk ke pembahasan ke-6, rekrutmen dan seleksi SDM retail. Tahap umum rekrutmen, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan karyawan, yang kedua, lowongan dan screening, yang ketiga, interview, yang keempat, tes role play atau simulasi pelayanan, yang kelima, penempatan, di mana perusahaan retail lebih menekankan soft skill seperti keramahan, komunikasi, dan kemampuan melayani. Role play biasanya digunakan untuk mensimulasikan interaksi dengan pelanggan agar perusahaan menilai sikap dan respon kandidat. Masuk ke pembahasan yang ketujuh, yaitu yang pertama, orientasi atau induksi, yang kedua, product knowledge, yang ketiga, front line service training, yang keempat, post system training, yang kelima, complement handling, di mana pelatihan sangat penting karena kualitas pelayanan menentukan kunjungan pelanggan. Pelatihan induksi diberikan untuk memperkenalkan budaya toko dan SOP. Product knowledge membuat
sales mampu menjawab pertanyaan pelanggan. Post training membantu kasir bekerja cepat dan akurat. Complement handling membantu karyawan tetap profesional saat menghadapi komplain konsumen. Masuk ke pembahasan yang ke-8 yaitu penilaian kinerja karyawan retail. Indikator penilaian yaitu yang pertama pencapaian target penjualan, yang kedua disiplin dan kehadiran, yang ketiga kepatuhan SOP, yang keempat kerjasama tim, yang kelima feedback pelanggan. Di mana kinerja dalam retail bisa diukur relatif objektif, terutama pada sales berbasis target. Disiplin juga sangat penting karena retail menggunakan sistem SIP. Feedback pelanggan didapatkan melalui survei atau observasi mystery shopper untuk menilai kualitas pelayanan dari sudut pandang konsumen. Masuk ke pembahasan yang ke-9 yaitu motivasi dan retensi karyawan. Yang pertama, insentif penjualan, yang kedua, bonus kinerja, yang ketiga, jenjang karir jelas, yang keempat, pelatihan berkelanjutan, yang kelima, lingkungan kerja suportif. Dimana karena turnover tinggi menjadi masalah, perusahaan perlu menciptakan insentif agar karyawan bertahan. Career path menjadi salah satu solusi agar karyawan melihat peluang naik jabatan. Lingkungan kerja yang sehat dan apresiatif terbukti menurunkan turnover. Masuk ke pembahasan yang ke-10 yaitu sistem pengajian dan benefit. Yang pertama, gaji pokok, yang kedua, insentif target atau komisi, yang ketiga, uang makan atau transport, yang keempat, lembur, yang kelima, tunjangan hari raya, dan yang keenam yaitu BPJS. Di mana karyawan sales biasanya memperoleh komisi sesuai pencapaian target, sementara kasir dapat tambahan lembur karena jam kerja operasional lebih panjang. Benefit seperti BPJS atau tunjangan THR membantu meningkatkan kesejahteraan dan loyalitas. Masuk ke pembahasan yang ke-11 yaitu yang pertama turnover tinggi, yang kedua tekanan kerja, yang ketiga pelayanan konsisten di cabang yang berbeda, yang keempat fluktuasi permintaan musiman, yang kelima komplain pelanggan. Di mana industri retail sangat dinamis dan berhadapan langsung dengan pelanggan. Situasi sulit akan muncul saat banyak komplain, rush hour, atau saat peak season. Manajer SDM harus memastikan pelatihan dan sistem berjalan agar kualitas layanan tetap terjaga. Masuk ke pembahasan yang ke-12 yaitu dampak SDM terhadap pengalaman konsumen. Yang pertama, customer experience, yang kedua, loyalitas pelanggan, yang ketiga, tingkat kunjungan ulang, yang keempat, reputasi merek. Di mana jika pelayanan buruk, pelanggan akan enggan kembali meskipun produk toko murah atau lengkap. Sebaliknya, pelayanan ramah dan responsif mampu meningkatkan loyalitas. Dalam era media sosial, satu pelayanan buruk bisa berdampak ke reputasi melalui ulasan online. Baik, itu saja penjelasan dari pembahasan kali ini. Dapat disimpulkan bahwa SDM adalah inti dalam operasi retail. Pelatihan dan motivasi meningkatkan kualitas layanan. SDM yang kuat dapat menjadikan citra merek kuat dan dapat juga menjadi penjualan meningkat. Di mana SDM bukan hanya pelaksana operasional tetapi pembentuk pengalaman konsumen. Investasi terhadap pengembangan SDM akan memberikan dampak jangka panjang bagi keberhasilan retail. Baik, itu saja pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.